Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Oke, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bertemu kembali tentang materi ketentuan haji. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Tadi yang hadir pertama kali siapa anak-anak? Nah, untuk memulai memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi kita dalam pelajaran ini dapat berjalan dengan lancar sampai nanti di akhir pertemuan. Pada kesempatan hari ini, anak-anak kita akan belajar tentang ketentuan haji menurut Islam dan menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyampaikan bab haji. Nah, tentu ada korelasi. Kenapa di kelas 10 ini materi haji disandingkan dengan materi zakat? Siapa anak-anak ada yang tahu? Ya, ternyata setelah ditelusuri antara haji dengan zakat itu mempunyai korelasi, yaitu sama-sama menjadi rukun Islam. Rukun Islam kalau zakat menempati ketiga dan kalau haji kelima. Nah, selain itu, di antara zakat dengan haji juga terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Di antara persamaannya yaitu punya syarat tertentu, dan kalau di dalam fikih itu ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, dan ada ibadah ya, dengan pemikiran. Nah, untuk zakat itu lebih ke maliyah. Sementara untuk haji itu ke maliyah, jasmaniyah, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke pengertian haji, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran haji yaitu setelah nanti siswa peserta didik belajar, itu diharapkan mampu menunjukkan contoh kerjasama dan tolong-menolong dalam pelaksanaan haji dengan benar. Kemudian nanti setelah diskusi, peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan ketentuan Islam tentang ibadah haji. Selanjutnya yang ketiga, tujuan kita belajar tentang haji adalah menunjukkan contoh penerapan macam-macam haji, macam-macam jenis-jenis haji dengan baik. Yang keempat, nanti setelah belajar ini bisa mempraktekkan dengan sesuai yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, tujuan kalian belajar adalah untuk mampu menjelaskan hikmah pelaksana haji itu seperti apa. Nah, itu tujuan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Terlebih dahulu saya akan mengawali dengan pengertian haji. Haji itu apa tuh sebenarnya? Haji itu apa tuh sebenarnya? Menurut istilah, haji itu berasal dari hajjah yang artinya berziarah, bermaksud berkunjung. Tapi berkunjung kemana? Nah, kalau secara istilah di sini menunjukkan tempat tertentu yang diagungkan, yaitu haji menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, ibadah-ibadah lainnya, dan itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Itu pengertian haji. Loh, kira-kira ada yang sudah paham belum ini anak-anak tentang haji? Nah, itu pengertian. Nah, sebenarnya haji itu hukumnya apa toh? Nah, menurut beberapa ulama bahwa haji itu hukumnya adalah wajib dan itu menjadi rukun Islam yang kelima. Nah, di antara dalil atau hadis atau Quran yang menyebutkan haji adalah, bisa dibaca ini bersama-sama ayatnya tentang haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, mengerjakan haji itu adalah kewajiban bagi manusia. Kewajiban manusia terhadap Allah. Dengan catatan, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan. Nah, itu perjalanan adalah salah satu mampu dalam perjalanan. Nah, itu hukum haji. Menurut ulama itu semuanya sepakat haji. Nah, tadi sudah menyampaikan pengertian dan hukum. Sekarang kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok yang akan belajar berkaitan dengan syarat haji, syarat sah haji, syarat wajib haji. Ada 3 ya, 3 kelompok, diantaranya nanti siswa-siswi kalian akan belajar. 1 kelompok pertama menyebutkan tentang syarat sah haji, kelompok kedua menyebutkan syarat wajib haji, dan kelompok yang terakhir menyebutkan tentang rukun haji. Silahkan anak-anak kalian bagi kelompok, nanti bisa dituliskan dan juga bisa mengambil buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi nanti anak-anak setelah saya bagi kelompok bisa perwakilan untuk mengambil buku yang berkaitan dengan haji. Nanti diambil di perpustakaan. Kemudian kalian bagi dibahas tentang 3 tersebut, yaitu kelompok 1 adalah syarat sah haji, kelompok 2 syarat wajib haji, dan kelompok ketiga adalah rukun haji. Silahkan kalian bagi kelompok, kalian tugas. Setelah selesai, ya, sudah selesai, kemudian dari pemaparan kalian, diskusi ini sudah selesai. Kesimpulan dari kalian yang bahas tadi, ya, kesimpulan dari kelompok pertama bahwa syarat sah haji itu ada 5, yaitu Islam, berakal, baligh, ada muhrim, mampu dalam hal biaya dan kesehatan. Mampu dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu kesimpulan dari kelompok pertama. Untuk kesimpulan dari kelompok kedua, syarat sah haji ada 4, yaitu Islam, baligh, merdeka. Ya, 4 ini adalah syarat wajib haji. Artinya Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Untuk kelompok terakhir, yaitu tentang rukun haji, ada 6, yang yaitu tentang ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Itu kesimpulan di kelompok 6. Oke ya, kita sekarang sudah menyampaikan tentang tadi pelajaran hari ini, sudah kalian bahas tentang 3 kelompok, 1 syarat wajib haji, yang kedua tentang syarat sah haji, dan terakhir rukun haji. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah selesai. Kalian simpulkan tadi ada 3 kelompok. Kemudian untuk pelajaran pertemuan yang akan datang, kalian masih tetap pelajaran tentang haji, yaitu menurut haji di Indonesia. Bagaimana haji di Indonesia menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, itu pelajaran yang akan kita sampaikan di minggu depan. Nah, kesimpulan hari ini kita belajar 3 materi, yaitu tentang
apa itu haji, tentang pengertian haji, terus syarat sah haji, syarat wajib haji, dan terakhir adalah rukun haji. Ya, demikian pelajarannya. Mari kita tutup pertemuan dengan ini. Silahkan, sudah disimpulkan tadi masing-masing. Hari ini kita tutup pelajarannya. Untuk ketua kelas silahkan untuk menutup dengan memimpin berdoa dengan doa kafaratul majelis. Demikian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Mas, masalah merdeka itu apakah semua 4 imam madhab juga bicara tentang merdeka itu, Mas? Sebagai salah satu dari madhab sepatu. Iya. Apakah 4 imam madhab juga bicara itu? Yang saya pelajari dari madhab Syafi'i, Pak. Imam-imam yang lain? Kalau imam-imam yang lain, untuk madhab yang lain saya belum pelajari, Pak. Belum saya pelajari. Oh. Jadi untuk sementara yang saya pegang adalah Imam Syafi'i dulu, Pak. Sebenarnya di kelas yang lain ada, nanti biasanya disampaikan 4 madhab dari setiap pelajaran. Tapi untuk Baik. Selanjutnya, masalah muhrim. Gimana relevansi muhrim untuk haji hari ini, Mas? Muhrim itu melihat harus didampingi oleh muhrimnya. Ya, didampingi oleh mahram laki-laki. Kalau melihat fikih klasik itu memang harus menyaratkan seorang perempuan adalah ada muhrimnya. Mungkin kalau zaman dulu itu lebih ke keamanannya. Kalau sekarang itu bisa terjaga keamanannya, untuk ijtihad mungkin imam-imam yang baru atau mungkin ulama-ulama kontemporer, mungkin bisa wanita berangkat karena di Indonesia itu sekarang sudah ada kelompok sendiri yang menangani dan itu sudah terjamin keamanan, insya Allah. Apakah Anda sepakat bahwa itu juga sudah tidak perlu dicantumkan masalah muhrim itu? Ya, untuk kalau melihat fakta di lapangannya, Pak, itu saya melihat ada yang mungkin ibu sudah sepuh tapi berangkat. Tapi di dalam literatur masih dicantumkan adanya didampingi mahram laki-laki. Jadi saya melihat fakta di masyarakat itu ada ibu-ibu yang sudah sepuh tapi tidak dengan suami. Dan yang muda-muda juga tidak dengan suami, ya? Tidak dengan suami. Baik, cukup Bu Eni. Baik Bapak, terima kasih. Pak Ghazali, di RPP itu saya lihat Bapak menggunakan pendekatan scientific tipek ya. Maksudnya bagaimana itu? Pendekatan ini lebih ke analisis berkaitan dengan haji yang terjadi pada zaman sekarang. Ya. Analisis pada haji yang sekarang itu kan lebih untuk berpikir yang kritis. Itu kalau kita setelah belajar dari haji, itu kita terapkan di
Indonesia itu bagaimana, karena peraturan-peraturan itu masih ada beberapa yang bang tindih, sehingga anak-anak untuk analisis dari segi undang-undang, kemudian dari segi ayat-ayat itu perlu analisis. Karena 1 tahun yang lalu itu ada fenomena atau ada pengusulan bahwa haji dilaksanakan 3 bulan. Nah, 3 bulan. 3 bulan itu ada opsi untuk lalu naik haji. Sampun, Pak. Ji. Terus ini di sana ada tulisan discovery learning dan demonstrasi. Maksudnya apa, Pak, itu? Apa digunakan dua-duanya atau selang-seling atau seperti apa? Apa namanya? Perpaduannya. Kalau yang pernah dilakukan discovery itu anak-anak lebih mencari materi. Saya hanya menyampaikan gambaran secara garis besar. Nanti anak-anak disuruh mencari lewat buku atau internet ataupun sumber-sumber yang lain. Karena kalau hanya mengandalkan saya di kelas atau guru di kelas itu kemungkinan yang dapatnya hanya sedikit. Sehingga saya suruh untuk mencari literatur buku yang ada di selain di kelas. Ya, discovery learning dengan demonstrasi itu demonstrasinya nanti diletakkan di bagian apanya, Pak? Demonstrasi praktek. Ya, di bagian misalnya itu untuk sementara ini belum pernah praktek tentang manasik haji, hanya sebatas teori-teori yang dipelajari dari. Sebentar, saya tanya, maksudnya di sini demonstrasi itu demonstrasi yang seperti apa? Kalau demonstrasi yang saya tahu itu biasanya hanya guru yang memberikan contoh praktek di depan kelas seperti bakul jamu nih kalau Pak. Bakul jamu itu praktek nanti dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Apakah seperti itu atau semua siswa diminta untuk melakukan praktek bersama? Gimana? Masih sementara guru saja. Ya. Nah, kalau guru saja, oke, berarti demonstrasi. Nah, berarti kan tetap teacher center, bukan student center nantinya. Kemudian pada RPP, kalau saya lihat, langkah-langkah discovery learning-nya belum nampak, Pak. Nanti silahkan diperbaiki, nggih. Pak Ghazali baru fokus di langkah-langkah saintifiknya 5M itu ya. Ya, jadi discovery learning-nya belum nampak di sana. Oke. Monggo Pak Olan, saya sampun. Oke. Terima kasih Bu Eni, Mas Ghazali. Silahkan buka Al-Quran, surah Al-Imran ayat 10. Dibaca mulai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Lanjut terus. Kata bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatum fi fi'atainil taqata
fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Cukup, Mas. Baik, sekarang tulis. Oke. Dhahabtu ilal madrasati masyian. Coba. Diperlihatkan sini. Ya, cukup, Mas. Sampun Bu Eni, monggo. Oke, Bapak, matur nuwun. Pak Ghazali sampun rampung, bisa live room dulu, ganti peserta berikutnya. Jadi untuk RPP revisi. Iya, nanti kan itu dipakai untuk PPL toh Pak, dipakai Ya. untuk PPL dan untuk PTK. Oke, jadi tetap harus direvisi.